Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelima Syarfadillah, NIM 196601110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir, menurut bahasa, kata al-mutawatir adalah isim fa'il berasal dari masdar at-tawatur, semakna dengan at-tatabu'u yang berarti berturut-turut atau beriring-iringan, seperti kata tawatoro al-matoru, yang berarti hujan turun berturut-turut. Menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tabaqat yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Adapun hadis mutawatir menurut istilah ulama hadis adalah huwa khabrun an mahsusin rawahu adadun jamun yujibu fil adati halah ijtima'ihim wa tawadhu'ihim alal kadhib. Kabar yang didasarkan pada panca indera yang dikabarkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat, mereka bersepakat untuk mengabarkan berita itu dengan dusta. Dalam ilmu hadis, maksudnya ialah hadis yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan rawi-rawinya, serta mustahil mereka itu dapat berkumpul jadi satu untuk berdusta, mengadakan hadis itu. Kriteria hadis mutawatir. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh orang banyak. Terdapat banyak pendapat yang berbeda tentang jumlah minimal rawi mutawatir dan tidak ada pembatasan yang tetap. Namun, pendapat yang terpilih adalah minimal 10 perawi. Yang kedua adalah mereka tidak dimungkinkan sepakat berdusta atau secara kebetulan semuanya lupa. Dengan jumlah yang banyak itu, rawi-rawi tersebut mustahil bersepakat untuk berdusta. Yang ketiga adalah sanad-sanad yang meriwayatkannya bersambung dari awal sampai akhir. Yang keempat adalah cara penyampaian khobar melalui indera, bukan lewat intuisi. Seperti perkataan kami telah mendengar, atau kami telah mendengar, atau kami telah menyentuh. Jika periwayatannya dengan berdasarkan pemikiran, maka hadis tersebut tidak digolongkan hadis mutawatir. Yang kelima adalah, sebagian ulama menambahkan syarat bahwa khabar itu bisa memberi manfaat keilmuan secara yakin dan pasti. Hadis mutawatir diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi artinya secara lafaz. Jadi mutawatir lafzi itu ialah mutawatir yang lafaz hadisnya sama atau bersamaan, atau hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafaz perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang kepada orang banyak. Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Maknawi artinya secara makna. Mutawatir maknawi ialah mutawatir pada makna, yaitu beberapa riwayat yang berlainan mengandung salah satu hal atau satu sifat atau satu perbuatan. Ringkasnya, beberapa cerita yang tidak sama tetapi berisi satu makna atau tujuan atau hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang menyangkut amal perbuatan Nabi Muhammad. Artinya perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak lagi. Seperti riwayat tentang perilaku Nabi terhadap lingkungan, cara Nabi menyapu atau mengusap kufain, mengangkat kedua tangan dalam berdoa, tentang syafaat, tentang memancarkan air dari jari-jari Nabi, dan sebagainya.
Di antara hadis yang mutawatir maknanya ialah hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Hadis pertama yaitu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi pada waktu berdoa, kecuali pada waktu berdoa memohon hujan. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat kedua ketiaknya. Dalam redaksi pemberitaan yang lain dengan makna yang sama disebutkan, yaitu dari sahabat Anas, dia berkata bahwa pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa sampai terlihat kedua ketiaknya yang putih. Walaupun kedua hadis di atas berbeda redaksinya dan bahkan beberapa hadis serupa yang lainnya juga masih banyak, kesemuanya adalah hadis-hadis yang berbeda dalam redaksi, namun memiliki kadar kesamaan dalam segi maknanya, yaitu menjelaskan keadaan Rasulullah mengangkat tangan dalam berdoa. Maka yang demikian adalah disebut hadis mutawatir ma'nawi. Kemudian adalah hadis ahad. Menurut bahasa, kata ahad bentuk plural jamak dari kata ahad yang berarti satu, berarti hadis yang diriwayatkan satu perawi. Menurut istilah, hadis ahad adalah huwa ma lam yajma'u syurutil mutawatir. Artinya, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hadis mutawatir. Yang dimaksud hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang jumlahnya tidak mencapai batas hadis mutawatir. Kemudian adalah karakteristik hadis ahad. Yang pertama adalah adil, yang kedua kuat dalam hafalan, dhobit, yang ketiga faqih, cerdas dan paham, yang keempat adalah melaksanakan amal yang sesuai dengan khobar tersebut, yang kelima mendatangkan hadis sesuai dengan hurufnya, yang keenam memahami makna hadis dari lafadznya. Ditambah pula beberapa syarat khusus, yakni yang pertama, sanad bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak ada keraguan dan cacat atau kekurangan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah masyhur, baik qauliyah ataupun fi'liyah. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sahabat tabi'in dan kitab-kitab umum. Yang kelima, tidak ada pertentangan oleh sebagian ulama salaf. Yang terakhir adalah hadis tersebut tidak mengandung penambahan matan dan sanad yang periwayatannya menyendiri dari segi kepercayaannya. Kemudian klasifikasi hadis ahad. Ada 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi dan belum mencapai batasan mutawatir. Sedangkan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 perawi dalam salah satu tobakohnya atau sanad. Walaupun dalam satu tingkatan sanad saja, ini adalah definisi Ibnu Salah dan dikutip pula oleh Imam Nawawi. Yang terakhir adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dalam satu tobakohnya. Dinamakan demikian karena ia nampak menyendiri, seakan-akan terasing dari yang lain atau jauh dari tatanan masyhur, apalagi mutawatir. Kesimpulan, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tobakoh yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Kriteria hadis mutawatir yaitu diriwayatkan oleh banyak perawi, adanya jumlah yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Dengan jumlah yang banyak itu, rawi-rawi tersebut mustahil bersepakat untuk berdusta. Periwayatan hadis tersebut dengan menggunakan indera dan klasifikasi hadis mutawatir yaitu ada mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Status kehujahan hadis mutawatir yaitu para ulama bersepakat bahwa hadis mutawatir dapat digunakan sebagai hujah karena mutawatir berstatus qot urut atau pasti kebenarannya.
Yang kedua adalah hadis ahad, adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang jumlahnya tidak mencapai batas hadis mutawatir. Kriteria hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua perawi dari satu atau dua perawi yang lain sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis yang tidak sampai kepada tingkatan hadis mutawatir, hadis yang tidak terkumpul di dalamnya syarat-syarat hadis mutawatir. Klasifikasi hadis ahad yaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Status wurud dan kehujanan hadis ahad memiliki faidah nadhari, yakni ia masih merupakan ilmu yang masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut. Adapun hadis ahad yang sahih dapat berstatus qat'i wurud dan dapat dijadikan hujah. Namun bila hadis itu tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan hujah. Syukron, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.